di mana Rasul Petrus diminta atau disuruh oleh Allah pergi ke rumah perwira Cornelius. Di sana Petrus mengatakan bahwa dia menjadi saksi atas segala apa yang baru saja terjadi. Petrus diminta oleh Allah untuk mewartakan pengalaman pribadi Petrus akan Yesus yang telah bangkit. Petrus menjadi saksi mata. Karena dia menjadi saksi mata, maka dia dengan penuh sukacita mewartakan kebangkitan Kristus kepada perwira Cornelius ini. Mungkin kita di zaman ini yang tidak pernah menyaksikan secara langsung, tapi sesungguhnya Bapak Ibu, kita lebih hebat daripada para rasul. Mengapa kita lebih hebat? Mengapa kita lebih hebat daripada para rasul? Ada yang mau berjuang-juang. Mengapa? Kok bisa Romo kita lebih hebat dibandingkan dengan para rasul? Ya jelas. Apakah ada di sini yang pernah ikut melihat Yesus semasa hidupnya secara langsung? Jadi saksi mata, saya Romo, saya itu tadi mobil ditangkap. Saya lihat sendiri Romo, ada? Saya rasa tidak. Saya pun tidak. Tapi mengapa saya mengatakan hebat? Ya kita yang tidak melihat secara langsung seharusnya berani dengan penuh sukacita mewartakan Yesus yang bangkit ini. Maka sebagai bentuk sukacita, maka sebagai orang Katolik yang penuh dengan sukacita, ia tampilkanlah wajah yang sukacita, Bapak Ibu. Bukannya nanti ketika pulang dari gereja ini, ketika ketemu dengan saudara-saudari yang mungkin berbeda dengan kita, wajah kita tidak sukacita. Apalagi yang kita jumpai, dia yang utang kita. Apakah wajah kita akan sukacita? Saya rasa tidak. Kenapa? Mana utangmu? Kita tidak menggambarkan sukacita. Maka mungkin kita pasang wajah garang. Padahal juga cengeng juga bisa jadi. Karena kita yang adalah saksi Kristus yang tidak melihat secara langsung apa yang telah terjadi, maka kita lebih hebat dari para rasul. Tapi tadi harus ada sukacita, bukan kesedihan. Ini sudah masuk masa Paskah, bukan lagi masa Prapaskah. Maka sepanjang hidup kita, jangan selalu kita hanya di masa Prapaskah, melo terus, sedih terus, galau terus. Bukan itu. Maka Yesus itu bangkit untuk apa? Ya untuk kita bergembira, bersukacita. Haleluya. Haleluya tidak hanya satu kali, bahkan sampai 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus bangkit. Itu yang Yesus inginkan. Maka masa Prapaskah ya sudah lewat. Artinya apa masa Prapaskah? Ya wajah bermuram karena berpuasa dan pantang. Ya kalau syukur kalau dia berpuasa. Kita jangan tidak ada yang berpuasa ketika masa Prapaskah. Ya senyum-senyum biasanya tidak. Karena kita sudah masuk masa Paskah, masa sukacita di mana kita diajar untuk menjadi pribadi yang penuh dengan sukacita. Sehingga apa? Tadi kita lihat di dalam bacaan Injil, orang yang penuh
pertama pergi ke makam Yesus? Maria Magdalena. Bapak tahu siapa itu Maria Magdalena? Latar belakangnya bagaimana? Dia orang berdosa, bahkan hampir dirajam batu. Tetapi Yesus menyelamatkan dia. Maka sebagai bentuk rasa syukur itu, Maria dengan penuh sukacita pagi-pagi benar ke makam Yesus. Lalu bapak-bapaknya mana? Kemana bapak-bapaknya? Wah, semalam malam Paskah. Bisa jadi bapaknya main kartu sampai jam 2-3 dini hari. Lupa. Seharusnya pagi-pagi ini dia harus ke makam mengunjungi Yesus. Tapi yang di sana Maria, perempuan. Tapi mama-mama ataupun perempuan di sini jangan bangga dulu. Ini Maria Magdalena. Tapi kita bisa belajar bagaimana dari sukacita Paskah itu menggerakkan hati Maria yang pagi-pagi benar datang ke makam Yesus. Untuk apa? Yang jelas, untuk berjumpa dengan Yesus. Maka seharusnya pagi-pagi benar kita itu, ketika mata kita sudah melek, yang kita kunjungi itu adalah, yang pertama kali kita kunjungi adalah siapa? WhatsApp, WA. Ada nggak chattingan dari sayang saya yang jauh di negeri seberang sana? Ada nggak sapaan pagi deh? Gidemnya nyat salam dulu. Kan biasanya begitu. Apalagi HP-nya nggak boleh jauh dari kepala, harus mepet, kalau bisa di bawah bantal supaya dengar bunyi notifikasi. Pasti bangun. Apalagi itu dari orang yang ada emot love-nya. Tapi seharusnya pagi-pagi benar kita itu, ketika kita membuka mata, bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih saya bisa bangun di pagi Paskah yang cerah ini. Andai saya tadi mendung, hujan badai, menggelegar, dingin, saya yakin sedikit yang datang. Karena dingin, enak tidur, berselimutkan kenangan mungkin. Karena kan LDR, jarak jauh, yang jelas dan dibutuhkan kehangatan. Tapi apa? Benar, dia menjanjikan Paskah yang cerah. Maka hari itu cerah sekali. Menggambarkan tadi sukacita. Karena kita sudah sukacita, maka kita harus berani menjadi rasul-rasul di zaman ini, menjadi kuwata yang luar biasa, menjadi seperti Petrus. Meskipun Petrus pernah menyangkal Yesus, tapi dalam kisah para rasul, Petrus berubah. Dia begitu bersemangat, bahkan sampai 3.000 orang pun percaya dan dibaptis. Dan andai saja kita bisa meng-logoutkan pasangan kita yang berbeda, masuk login kan di dalam Katolik. Bayangkan satu orang yang menikah dengan kita, anaknya mungkin 7, semuanya Katolik, luar biasa. Kita sudah menjadi rasul-rasul yang mengabarkan sukacita Yesus sehingga orang lain bisa merasakannya. Maka jangan pernah menganggap saya tidak bisa Romo menjadi rasul. Bisa. Bukan menjadi rasul yang harus berdiri di depan. Saya adalah rasul, bukan. Tapi cara hidup kita, kalau cara hidup kita sungguh luar biasa, mereka yang melihat, oh ini orang Katolik, pasti akan tergerak. Tapi kalau kita menjadi orang Katolik yang arogan, menyapa saya tidak dengan senyum,
cemberut. Ya sudah. Oh, Katolik itu begitu. Ya makanya sedikit jemaatnya, makanya sedikit umatnya. Tapi kalau kita suka cita, percaya saja, maka semakin banyak orang yang percaya di dalam pewartaan kita. Pada akhirnya mereka ingin bergabung pula bersama kita. Maka teruslah kita mewartakan sukacita Paskah ini. Ingat, tidak hanya di hari Paskah ini, tapi di sepanjang hidup kita wartakan Yesus yang sudah bangkit itu.